وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para bapak dan ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita bisa hadir dalam pengajian rutin yang biasa oleh Habib Syakir. Dan hari ini insyaallah masih melanjutkan Anwarul Qulub halaman 44, dan mari kita buka dengan bacaan Alkitab ini. Bismillah wa taufiqina wa ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadriyati wa ila hadratin Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad sallallahu alaihi wa sallam bi man barik ma'al dunya wal akhirah ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على منتهم ويحرمنا في زمرتهم على كل نية صالحة. الفاتحة. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimahullah, melanjutkan di dalam bahasa kita, yaitu di dalam pembahasan terakhir, yaitu bagi mereka orang-orang yang ingkar atau orang-orang yang enggan di dalam menyambut syariat Rasulullah SAW, menyambut di dalam perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dalam sifat tersebut, yaitu bagi diajak seruan, bahada wasfur man du'ahu betul. Dan ini adalah sifat bagi orang-orang yang diajak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ila tauhidihi wa ta'atihi, di dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di dalam ketaatan ala lisani, atas lisan daripada Rasulullah SAW, dari atas utusannya. Maka mereka apa wastakbar, mereka itu enggan, dia tidak mau, dan juga sombong, menyombongkan diri, dan juga mengingkari dan mengkufuri dari atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini maka dikatakan wa man amana bi lisani wa saddaqa bi dhahirihi wa ankara bi qalbihi fa huwa munafiq. Itu barang siapa yang beriman dengan lidahnya, dan membenarkan bi dhahirihi, mempercayai tapi dengan ala hasabid zahirnya, tetapi wa ankara bi qalbi, tapi mengingkari di dalam hatinya, maka Allah dikatakan bahwa munafik. Maka dia ini masuk dalam kategori dengan munafik. Maka kalau dalam banyak sebagian ulama memaknai munafik itu yaitu zahirnya Islam, zahirnya dia berperangai Islam, tapi batinnya kufur, batinnya kafir. Maka munafik ini maka dikatakan mempunyai tempat nanti di api neraka itu bidar ke asfali minat,
Mereka nanti akan diletakkan di keraknya api neraka. Paling bawah, keraknya api neraka. Waliyadzubillah. Makanya kita ini di dalam kehidupan kita doa-doa mesti ya banyak meminta supaya dibersihkan hati kita dari perkara-perkara kemunafikan. Salah satunya doa ketika Allahumma asin farji min al-fawahid wa tahir qalbi minan nifaq. Itu ketika setelah selesai daripada istinja. Ya, setelah selesai daripada istinja, ketika kita keluar, itu salah satunya ghufranaka alhamdulillahilladzi ataqani adzab wa afani Allahumma tahir Allahumma hasil farji min al-fawahid wa tahir qalbi minan nifaq. Ya Allah, jaga kemaluanku ini dari perkara-perkara maksiat dan bersihkan hatiku ini dari perkara-perkara kemunafikan. Munafik itu banyak cabang. Salah satunya ingkar, salah satunya maksiat. Kenapa? Karena kemaksiatan itu menjurus kepada langkah kekufuran. Maka ulama itu membagi yang pernah saya jelaskan, kekafiran itu atau kemurtatan seseorang itu bisa dijadikan 3 bagian. Yang pertama bilisan, yang kedua bifi'li, yang ketiga biqalbi. Yang pertama bisa menyebabkan kekafiran itu dengan lisan. Dia mengucapkan sesuatu, ya, walaupun dia mengatakan seperti apa tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tentang Yesus, tentang apapun, ya, meyakini, tapi dia mengucapkan, walaupun hatinya tidak, walaupun harokatnya, gerakannya tidak, tapi karena dia mengucapkan itu di hadapan orang, ya, maka dia masuk kalau di dalam di Islam atau lain sebagainya dalam syariat, dia dihukumi kafir. Ada dengan fi'il, dengan pekerjaan. Dia tahu ada patung atau ada apa yang dianggap Tuhannya oleh mereka sujud, menyembah, sujud. Lidahnya tidak mengucapkan, hatinya tetap dia mengatakan saya beriman, tapi dia sujud, maka dia dikatakan kufur. Ada dengan hatinya, nah, ini yang dikategorikan munafik. Walaupun lidahnya selalu hari-harinya tayyib, hari-harinya bagus. Ada juga gerakannya juga, tetapi batinnya waliyadzubillah kafir. Maka itu masuk dalam kategori maknanya munafik. Itu yang dikhawatirkan. Jadi khawatirkan semacam itu. Dia ingkar dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan meyakini adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Terus, nah, hal-hal demikian itu yang dikhawatirkan. Makanya yang pernah disebutkan itu, sebagian ulama ini mengkhawatirkan, lebih mengkhawatirkan hatinya itu tertutup. Kalau sudah hati tertutup, maka apa? Ya itu tadi, dia tidak yakin atau tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, tidak percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga di dalam keimanannya pun tidak, dalam syariatnya pun tidak meyakini semua. Bahkan untuk lengkap untuk melakukan kebaikan atau ketaatan pun tidak. Kenapa? Karena Allah tutup hatinya. Allah tutup hatinya. Maka kita selalu mohon sama Allah Subhanahu Wa Taala juga selalu bisa dibebaskan, dibersihkan dari penyakit-penyakit kemunafikan. Dan juga salah satu untuk membersihkan daripada kemunafikan itu, perbanyaklah shalawat kepada Rasulullah SAW. Itu juga obat mujarab untuk orang ya terbebas dari penyakit munafik. Untuk bebas dari penyakit munafik. Makanya kalau kita ketahui ya sirullah, ya, keistimewaan Allah Subhanahu Wa Taala, artinya keutamaan sirnya, rahasia yang Allah Subhanahu Wa Taala, Allah letakkan semua di makhluknya, di dalam ketaatannya, di dalam menghindari maksiat. Makanya Allah
Ridhahu fi ta'atih. Allah selubungkan, Allah sembunyikan keridhaan Allah dalam ketaatannya kepada Allah. Entah di mana kita diajarkan untuk berbuat taat ini, di mana letak ridhonya Allah, kita tidak tahu. Bisa jadi perkara yang sedikit, bisa jadi perkara yang remeh. Di dalam kita berbuat taat, itu terdapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu kita berbuat taat yang besar terdapat ridho Allah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sembunyikan keridhaan. Untuk apa? Ya tadi. Untuk supaya hamba ini selalu penasaran di dalam berbuat taat. Terus berharap untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga akhlallahu ya sakhatahu fi maksiatih. Begitu juga Allah selubungkan, sembunyikan kemurkaannya itu di dalam kemaksiatan. Maka jangan sampai orang itu menganggap enteng di dalam perbuatan maksiat. Bisa jadi maksiat yang remeh itu terdapat kemurkaan Allah. Bisa jadi, ya, bisa jadi kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat di maksiat yang remeh. Jadi makanya kalau kita katakan, makanya mereka para ulama ya sufi, mereka tidak berani membagi dosa. Dosa itu kabair atau dosa itu besar atau dosa itu kecil, dia tidak berani. Semua dosa dianggap besar. Jadi dia tidak berani membagi dosa. Dosa itu besar atau kecil, dia tidak tahu. Semua dosa besar. Lah engkau ini berbuat dosa sama siapa? Yang kau sekarang berbuat dosa ini terhadap siapa? Terhadap Allah. Ya ente mau membagi dosa itu besar atau kecil? Ulama berpendapat ada mengatakan semua dosa itu besar. Sehingga apa? Sehingga dia tidak berani meletakkan di mana apa kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam maksiat. Tidak berani dia melakukan hal itu. Kenapa? Karena takut. Ya itu. Makanya juga wa'afasirlahu ya fi qalbi. Juga Allah menyembunyikan rahasianya di dalam makhluk-makhluk. Jadi kita ini ketika ketemu orang, semua husnuzon, kita anggap orang ini semua baik. Bisa jadi yang kita ajak omong, yang kita tunjuk itu terdapat sir Allah. Allah meletakkan di dalamnya rahasia-rahasia ilahi. Jadi kita bicara, ya, husnuzon bisa berbuat baik sehingga kita bisa memenuhi hak satu dengan yang lain dan sebagainya. Nah itu. Nah, kemudian apa dikatakan? Yaitu orang-orang munafik ini yang mana alladzina hum ma'al kafir wa 'alaihim ghadabullahi wa ghadabuh. Maka orang munafik ini mendapatkan bagian, ya, apa yang diberikan oleh orang-orang kafir sama. Munafik ini nanti akan diberikan bagian apa yang diberikan oleh orang-orang kafir. Yang ditimpakan kepada orang kafir sama dengan nanti yang ditimpakan kepada orang-orang munafik. Kenapa? Hakikatnya kafir. Hakikatnya dia kafir. Dari apa? Dari murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama. Ya, dari murkanya Allah dan juga dari laknatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dari laknatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyadzubillah, ya. Ini yang perlu kita selalu minta perlindungan. Ya. Entah kita nanti terlalu, mungkin kita nanti ada reset atau gimana dan maksiat dan sebagainya, tetap kita selalu setiap harinya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rujuk, taubat, istighfar, meminta ampun dan lain sebagainya. Ya, karena kita tidak tahu. Makanya dikatakan kullu bani Adam khata'u wa khata'u Allah. Semua manusia ini dosa, bersalah. Dan sebaik-baik orang yang dosa, sebaik-baik orang yang bersalah itu apa? Bertaubat. Bertaubat itu artinya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan wa man amana bi qalbi
qalbihi wa lisanihi wa dhayya'a ma faradallahu alaihi min ta'atihi wa irtakaba ma harrama alaihi min ma'siyatihi fa amruhu ila yatil khatar. Juga sebaliknya, yaitu barang siapa yang beriman dengan hati, beriman dia dengan hatinya dan lisannya, beriman dengan lisannya, ya, tetapi dia menggampangkan atau teledor dia di dalam kewajiban yang Allah telah berikan kepadanya di dalam ketaatan. Tapi dia teledor, dia gampangkan dalam hal itu, dan dia melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya. Dari apa? Dari maksiat. Maka apa? Perkara yang dia hadapi itu perkara yang bahaya. Perkara yang dia hadapi ini adalah perkara yang bahaya. Makanya dikatakan ada sebagai pembagi nafsu itu menjadi 3, ya. Nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah itu dimiliki mereka para aulia, para sahabat, para tabi'in, para sholihin. Itu nafsu yang tenang. Mutmainnah itu tenang. Ya, ma'allah dari dia selalu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam zikrullah-nya, tidak pernah lupa, ketaatannya selalu, dan dia tenang. Dia tidak pernah merasa sedih, ya, dia tidak pernah merasa bimbang, dan dia tidak pernah merasa takut dengan apa yang dia hadapi dalam kehidupan. Tenang sudah. Mengapa? Semua Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita ini adalah apa? Menjalankan syariat dalam ikhtiarnya, dalam belajarnya, dalam ketaatannya, ya, dalam makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai itu. Kita ketika tidak tahu hari tidak dapat ya, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dikatakan Imam Haddad, Al-Habib Abdullah bin Haddad, yaitu la tuksir hakmu makudir ya. Jangan kau memperbanyak kesumpekan, kesulitan. Sesuatu yang Allah takdirkan itu yang terjadi. Sekarang kita senang, ya ini ketentuan Allah. Besok kita agak sulit, ya itu ketentuan Allah. Besok lagi gembira, itu ketentuan Allah. Besok lagi kita sedih, itu ketentuan Allah. Jangan kau menyenangkan. Ada orang waliyadzubillah sumpah tidak punya duit dan lain sebagainya, dia tambah kesumpahan, kesulitannya dia tambah. Kena maling, atau nyolong, atau merampok, atau begal, atau apa, dia tambah sendiri kesumpahan. Artinya apa? Tidak akan engkau hidup ini Allah memberikan beban itu melebihi kapasitas. Iya pasti. Itu pasti. Nah, Allah tidak akan yang bisa menjadikan kita ini merasa lebih kapasitas dalam beban kita hidup kita. Itu nafsu kita. Nafsu kita. Jadi nafsu kita ini beranak-anak itu terlalu berlebihan. Jadi ketika apa yang kita berikan ya sudah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak mudah dalam kita mengolahnya. Dan itu tidak mudah kita dalam berjalan itu untuk supaya kita ini pakem di dalam keimanannya itu. Nah, ini bahaya orang-orang semacam yuksa, ya. Wa yuksa alaihi min lam yatadarrabu bil taufiq di taubatil khabisa wa bil mati anyur tahibah ya bil munafiq wa kafirin. Ini ditakutkan bagi mereka yang dia hatinya beriman kepada Allah, lisannya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia ada perkara yang dia telantarkan. Ada perkara yang dia ceroboh dalam hal itu di dalam meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan di dalam melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara ini perkara yang bahaya yang dia hadapi. Kenapa? Ditakutkan, ya, ditakutkan baginya itu jikalau dia tidak mendapatkan pertolongan Allah, ya, tidak mendapatkan bantuan Allah Subhanahu wa taala berupa taufiknya Allah Subhanahu wa taala, ya, berupa taufik, ya. Untuk apa? Taufik untuk apa? Untuk melakukan ketaatan atau untuk melakukan taubat. Taufik di dalam melakukan taubat. Taufik ini kekuatan di dalam ketaatan kepada Allah. Jadi Allah berikan kekuatan seseorang di dalam ketaatan. Makanya kita ini selalu minta, ya, selalu kita minta untuk diberikan taufik, ya. Wafaqanallahu iyana, ya,
Semoga Allah memberikan taufik kepadamu. Rabbana yuwaffiqna wa yuwaffiqakum fi jamil khairat wal masalah wa jami'il ta'at. Jadi Allah berikan kekuatan kita di dalam melakukan perbuatan taat. Tapi kalau Allah cabut ini, tidak ada orang yang akan melakukan taat. Maka kita ini tidak ada yang bisa kita sombongkan dalam ketaatan kita. Apapun yang kita lakukan dalam ketaatan itu adalah berupa taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika menjalani ketaatan itu adalah berupa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu dicabut selesai. Selesai. Maka dikatakan mereka ini, ya para salaf itu mengatakan alhamdulillah dalam khutbahnya itu maka alhamdulillah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan di dalam majelis semacam ini dengan taufiknya, dengan hidayahnya. Ya. Kalau andai kata Allah Subhanahu wa taala geser saja urat yang ada di dalam hati kita, bisa jadi kita duduk di tempat majelis riba. Bisa jadi kita duduk di tempat majelis khamar. Bisa jadi kita duduk di tempat majelis judi, bisa jadi kita duduk di majelis dan lain sebagainya. Tapi kan apa? Karena sebab taufik sehingga kita tergerak di situ dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu tidak Allah ditakutkan, itu tidak terjadi. Kalau tidak ada pertolongan Allah berupa taufik, ditakutkan ya hal demikian. Ya. Sampai sebelum meninggalnya dia, maka dia diikutkan, ya bisa diikutkan dalam golongan orang munafik dan juga di dalam golongan orang yang kafir. Makanya tadi dikatakan dibagi nafsu yang pertama nafsu mutmainnah, yang kedua itu nafsu al-ammaratul bisu, nafsu yang selalu merintahkan kepada kejelekan, nafsu yang selalu memerintahkan kepada maksiat. Jadi tidak tahu hidupnya ini kepengennya maksiat toh. Itu berarti liar nafsunya. Hidupnya kepengennya itu melakukan perbuatan yang dimurkai sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia memang selalu memupuk atau memelihara nafsu tersebut. Ya ini. Tidak pernah dia bisa taklukkan itu nafsu. Itu nafsu yang sejelek-jelek nafsu. Nafsu yang selalu memerintahkan kepada kemaksiatan, selalu memerintahkan, selalu inginnya melakukan perbuatan jelek. Itu namanya nafsu al-ammarah bisu. Yang ketiga, nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini tengah-tengah. Tengah-tengah dia di antara nafsu mutmainnah dan juga di antara nafsu yang selalu al-ammarah bisu yang memerintahkan atau mendorong kita untuk melakukan kejelekan. Berarti terkadang dia baik, kadang dia jahat, kadang dia maksiat, kadang taat, kadang lagi datang enaknya dia. Itu biasanya akhlakun nas. Kebiasaan manusia itu dia di dalam posisi yang kedua, yang ketiga yaitu nafsu lawamah. Kadang sudah datang siangnya istiqomahnya terus, tapi sudah datang malasnya maksiat juga. Ayo maksiat jalan, taat juga jalan. Nah ini hal yang terakhir ini dalam bahaya itu yang ini. Dia tidak bisa terus, dia tidak gampang mendidik atau menaklukkan hawa nafsu. Dia akan tergelincir kepada nafsu al-ammarah bisu. Tapi kalau dia bisa mengontrol, bisa menaklukkan, dia akan naik ke tingkatnya nafsu mutmainnah. Makanya kalau kita melihat ini Al-Habib Abdullah bin Syekh Al-Idrus, ya dia di dalam manahibnya disebutkan, dia mengatakan al-hawa muridi. Hawa nafsu itu adalah murid. Jadi dia bisa didik hawa nafsunya, pekan itu murid. Nah, kalau kita ini siapa yang berani mengatakan itu? Kalau kita katakan kita muridnya hawa nafsu, ya betul. Kita selalu patuh dengan hawa nafsu. Mau berbuat maksiat, mau meremehkan orang, mau jelekkan orang, terus itu namanya nafsu al-ammarah bisu. Maka dikatakan apa? Akan dikumpulkan. Wa yakunu ma'hum fi narillahi muqaddah. Nanti dia akan dikumpulkan juga di dalam api neraka yang menjilat-jilat api, yang menyala-nyala. Ya.
Kayak Allah ditatali wa al-afidah, yang mana naik sampai ke hati, api dari dalam. Inna alaihi muqsadah. Ini dari apa namanya? Al-Humazah ya. Ini surat Al-Humazah. Sehingga api itu yang tertutup ya di dalam diri mereka semua. Fi amadin mumaddadah. Jadi diikat di dalam tiang-tiang yang panjang. Oh, ya. Nah, ini apa namanya? Siksa nanti yang Allah berikan ini Allah dirasakan. Terkadang ada orang ini kalau di dunia ini menghadapi api yang begitu panas, dalam titik tertentu orang itu tidak kuat mati, ya kan? Ada lagi kalau di sana tidak ada yang tidak dimatikan sama Allah, sehingga betul-betul merasakan azab Allah. Jadi, mati hidup lagi, terputus tumbuh lagi. Sehingga apa? Terputus tumbuh lagi, mati hidup lagi itu bukan kemudian hilang rasa sakit, masih merasakan sakit yang sebelumnya. Terus, gua lihat dulu ya. Allah hadir dan benar, Allah hadir dan insyaallah. Maka insyaallah jadikan apa namanya ketaatan kita ini di dalam apa kehidupan ini lebih unggul, ya lebih unggul. Kita selalu berusaha. Kita dengarkan di dalam ketaatan ini, kita mendengarkan nasihat, kita dengarkan amalan, begitu banyaknya. Ya malah sudri kubur, lah sudri yang kau tidak mampu melakukan semua, jangan tinggalkan semua. Artinya apa? Kita selalu berusaha setiap hari ahsan min anus. Nah itu mereka ini ya bukan banyaknya amal dan sebagainya. Kenapa? Karena amal ini betul-betul banyak, sehingga kita tidak mampu kita untuk beramal 100% sebagaimana anjuran-anjuran itu tadi. Tetapi mereka ini akhirnya apa? Para ulama terdahulu memperbanyak niat yang soleh, niat yang baik. Ketika mau keluar, ya tidak mungkin ketika saya mau keluar nanti saya akan mencari orang yang lemah, akan saya ini batu, saya akan apa namanya, saya akan silaturahmi, saya akan ini, saya akan ya kalau dia terus, yang penting kita niat. Ketika itu tidak dapat semua, ya Allah akan tulis itu. Niat kita sebagai ibadah itu tadi. Waduh, kalau saya punya uang sekian, insya Allah kalau saya punya uang sekian, saya akan sumbang itu, saya akan Allah tulis. Ya itu. Jadi ketika minta itu sama Allah Subhanahu Wa Taala banyak sekali, tapi dengan ketaatan kepada Allah, dengan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala itu asas. Insya Allah jadi manfaat buat kita. Nafal kita, lana walakum, orang pada sahari yang walakum sudah arifin, wa yufakir berfiti, wa adil makabul wa tidak sabit, wa nama yuwafiqakum fi jami khairat wa nasarat wa jami'at, wa nama quluban wa qawalikan dan Allah nafal bina wa maut ala dini walau ini yang saleh wa saleh ziyadah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.